Salam damai dan sejahtera untuk kita sekalian dimanapun kita berada. Pada video kali ini saya ingin memberikan penjelasan mengenai Injil, yang tentunya sudah biasa didengar oleh orang Kristen, bahkan yang bukan orang Kristen. Seringkali kita mengerti tentang Injil hanya sepenggal-sepenggal, sehingga keutuhan dari Injil itu sendiri menjadi hilang atau sebagian-sebagian saja dijelaskan. Kita tahu artinya Injil itu adalah kabar baik. Mengapa kita membutuhkan kabar baik? Tentunya karena kondisi, situasi, dan keadaan kita yang sudah tidak baik. Sudah di dalam keadaan yang sangat buruk, lebih buruk dari apapun. Karena tidak ada harapan, yang ada hanya putus asa, yang ada hanya kesusahan, penderitaan, dan tentunya masa depan yang suram. Itulah keadaan manusia di bumi ini karena keberdosaannya. Sehingga ketika kita mendapatkan kabar baik, kita menjadi bergembira, bersukacita, berbahagia. Kapan awal kabar baik itu disampaikan? Seringkali orang masuk langsung kepada berita Injil di dalam kitab-kitab Injil. Itu tidak ada salahnya, tetapi kurang lengkap, kurang utuh, kurang menyeluruh. Supaya kita mengetahuinya, tentu kita perlu menelusurinya dari Alkitab. Sejak Adam Hawa jatuh dalam dosa dengan sengaja memberontak kepada Tuhan Allah, sebelum Adam Hawa diusir dari Taman Eden, Tuhan menyatakan kabar baik, berita pertama sekali yang didengar oleh manusia dan iblis di Taman Eden sebelum keluar diusir dari taman itu. Inilah awal kabar baiknya. Mengapa disebut awal kabar baik dan menjadi cikal bakal yang paling esensial untuk finalitas kabar baik di dalam dan melalui Yesus Kristus. Karena di dalam Kejadian 3 ayat 15 itulah kita manusia yang tadinya bersahabat dengan iblis, bersahabat dengan kejahatan kita, dan menerima kejahatan kita seperti kita mengakuinya sebagai suatu natur kita, sekarang di dalam kabar baik itu Tuhan menyatakan permusuhan kita dengan si iblis. Keturunannya bahkan kita dipisahkan dari keturunan jahat dari si iblis. Orang-orang jahat yang akan muncul dalam sejarah. Apa yang dikatakan Tuhan dalam Kejadian 3 ayat 15 yang didengar oleh Adam dan Hawa, yang disampaikan Tuhan kepada ular? Pertama, ada permusuhan. Tuhan yang mengadakan permusuhan antara perempuan dan ular. Manusia dan iblis. Tuhan mengadakan permusuhan. Artinya, kalau kita mau hidup dengan baik di hadapan Tuhan, dengan memiliki hubungan dekat dengan Tuhan, harus berani mengambil satu keputusan, yaitu menyatakan permusuhan dengan iblis. Kabar baik yang kedua adalah keturunan perempuan dan keturunan iblis. Jadi ada dua pihak. Di dalam kehidupan umat manusia ada dua pihak, yaitu yang diberkati dengan kabar baik dan yang dihukum seperti si iblis itu akan bermusuhan juga. Tuhan yang mengadakan permusuhan. Dan itu terjadi. Yang datangnya dari Tuhan tidak akan diterima oleh orang-orang yang datangnya dari si jahat atau yang sepikiran atau seperbuatan seperti si jahat itu. Tidak mungkin terang dan gelap bersama-sama hidup bersatu. Anak-anak terang tetap ada di dalam terang Tuhan. Tidak mencintai kegelapan, membenci kejahatan, melakukan yang baik. Anak-anak gelap
tidak mencintai terang, hidup dalam kegelapan, dan mencintai kegelapan. Jadi, ada permusuhan. Tuhan yang menyatakan itu. Yang ketiga, kabar baiknya inilah finalitasnya, yaitu keturunan perempuan yang tunggal, yang datangnya dari Allah, benihnya akan meremukkan kepala si ular. Si ular yang bisa jadi mempengaruhi, mencobai, merusak tataran kehidupan. Si ular bersama manusia yang jahat melakukan kejahatan-kejahatan itu. Dan anaknya yang tunggal dari perempuan yang dilahirkan perempuan ini akan meremukkan kepala si ular. Dan ini menjadi kabar baik yang sangat spektakuler. Disampaikan Tuhan di Taman Eden sebelum manusia diusir keluar dari taman itu. Bapak, Ibu, Saudara, tentunya berita kabar baik ini tidak berhenti di Taman Eden. Sekalipun Adam dan Hawa diusir keluar di Taman Eden, dan kemudian melanjutkan keturunan di bumi ini, dan apa yang dilakukan, ya manusia berbuat jahat menurut kemauannya, tetapi selalu ada keturunan yang diberkati Tuhan yang menerima dan menikmati kabar baik. Dan selalu ada orang-orang jahat yang mengikuti jejak si ular dan yang memberontak kepada Tuhan. Dan itu sepanjang zaman. Akan terjadi sampai akhir zaman. Tuhan menyatakan kehendaknya untuk keturunan yang diberkati Tuhan dengan kabar baik. Dari mulai Set, Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, dilanjutkan dengan Musa, diteruskan dengan Daud, dan disampaikan berita kabar baik yang final yang akan meremukkan kepala ular itu, Sang Mesias itu disampaikan oleh para nabi, dan berita baik ini menjadi berita yang dinanti-nantikan, bukan hanya oleh orang Israel, bukan hanya oleh keturunan Abraham secara fisik, secara genealogi, tetapi oleh semua umat manusia. Menanti-nantikan kabar baik itu. Dan tepat waktunya, seturut rancangan Tuhan, di dari kekekalan, yang tentu Tuhan sudah tahu, Tuhan telah menentukan waktunya, maka anak yang tunggal inkarnasi melalui jalan yang ditentukannya. Ada dalam kandungan Maria, menjadi manusia, ditambahkan natur kemanusiaan kepadanya, dan hidup sebagaimana manusia adanya, tetapi tidak berbuat dosa, tidak menikah, dan menaati firman Tuhan, sampai menderita, menyampaikan tentang kabar baik hal kerajaan surga, dan mati di atas kayu salib untuk menebus umatnya, untuk menyatakan kemenangannya. Ia bangkit dari kematian, dan ia naik kembali ke surga, menyatakan kebesaran keagungannya, membela umatnya, menyatakan segala keperluan yang dibutuhkan umatnya, dan Roh Kudus menerapkan semuanya itu sepanjang zaman tentang berita baik itu. Itulah Injil. Jadi berita baik Injil itu datangnya dari Tuhan. Yang telah Tuhan nyatakan dari kekekalan, yang Tuhan nyatakan di dalam sejarah, yang Tuhan secara progresif menjelaskannya, mengabarkannya, baik melalui hamba-hambanya, melalui nabi-nabinya, para imamnya, raja-rajanya, bahkan melalui anaknya yang tunggal yang final, keturunan yang meremukkan kepala ular itu. Dan itu sudah menjadi realita dari sejarah penebusan Tuhan untuk menyatakan kabar baik. Itulah berita Injil. Dan murid-muridnya, para rasul, 11 muridnya, ditambah dengan Matias yang mengganti Yudas Iskariot yang mengkhianatinya, kemudian Paulus yang tadi namanya Saulus, dipanggil secara khusus untuk diutus ke segala bangsa, datang menerima panggilan menjadi saksi dari berita Injil itu, kabar baik itu mengenai pribadi karya Yesus Kristus. Itulah Injil yang sesungguhnya, yang tidak ditambah dengan apapun usaha manusia, yang tidak dikurangi dengan cara-cara yang lain. Injil yang sesungguhnya adalah berita kabar baik dari Allah
mengenai keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat, penebus satu-satunya. Tidak ada yang lain. Kiranya kabar baik ini dialami oleh setiap orang, dimanapun ia berada. Di pelosok-pelosok, di pedalaman-pedalaman, baik di bagian utara, di selatan, di berbagai pulau, di berbagai tempat. Beritakan kabar baik dari Allah, hanya melalui Yesus Kristus. Apakah mungkin ada kabar baik lain? Tidak ada. Semua yang mengaku menyatakan kabar baik itu palsu, kecuali kabar baiknya dari Tuhan Yesus. Kecuali kabar baiknya hanya di dalam dan melalui Yesus Kristus. Kalau dari yang lain, dari dunia ini, dari usaha manusia, dari cara-cara manusia, dari keinginan manusia, itu tetap kabar buruk, bukan kabar baik. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara, mari kita dengan satu keyakinan yang teguh, kita menyatakan, mengajarkan, memproklamasikan kabar baik dari Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus anak yang tunggal, yang inkarnasi, menjadi manusia, mati, bangkit, menyatakan kemenangan atas dosa, maut, dan iblis. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjadi saksi-saksi Injil dimanapun kita berada. Maranatha. Tuhan memberkati kita. Amin.